Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3A atau kelompok 5 yang beranggotakan saya Ferisha, Saya Dira, saya Neva, saya Kaula. saya Alimaji, saya Adil. Dari sini kita akan membahas pembangunan yang sedang terjadi di belakangan ini di kawasan Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, dan di sini yang pertama itu ada sektor-sektor yang dikembangkan. Jadi apa aja sih sektor-sektor yang dikembangkan itu? Oke, yang pertama itu adalah transportasi dan logistik. Yang kedua itu ada di sektor properti dan real estate. Dan yang ketiga itu ada di sektor perdagangan dan jasa. Dan yang terakhir itu ada di sektor pengelolaan air. Nah, sekarang kita masuk ke data dan latar belakang proyek. Proyek yang kita ambil itu kita analisis dari kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini dan juga masih terjadi di sekitar kawasan kita, yaitu adanya pembangunan jembatan pelawat 2 di depan Purabeta 1, yaitu di Kota Tangerang, yang dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan banjir yang sering terjadi akibat sempitnya jembatan lama dan juga dangkalnya aliran Kali Cantiga. Proyek ini itu dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar arus lalu lintas antar wilayah dan juga untuk meningkatkan kapasitas drainase untuk mencegah genangan, yaitu khususnya itu untuk saat terjadinya musim hujan. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi. Yang pertama yaitu ada kemacetan lalu lintas. Nah, pembangunan jembatan ini menyebabkan penyempitan ruas jalan dan penerapan sistem kontraflow yang menambah kepadatan lalu lintas di kawasan Ciledug Larangan pada jam-jam sibuk. Nah, kontraflow itu adalah mengubah sebagian jalur lalu lintas menjadi arah berlawanan dari yang seharusnya untuk sementara waktu. Yang kedua, ada terganggunya layanan transportasi umum. Layanan Transjakarta Koridor 13 ini tidak bisa beroperasi dari halte Purabeta 1, sehingga mengganggu akses masyarakat yang bergantung pada transportasi publik. Yang ketiga, ada kurangnya jalur alternatif yang memadai. Pengalihan arus lalu lintas ini masih terbatas pada Jalan Hos Cokro Aminoto, yang kapasitasnya belum tentu mencukupi beban kendaraan dari dua arah sekaligus. Oke teman-teman, selanjutnya permasalahan yang dihadapi, yaitu resiko keselamatan pengendara. Sistem kontraflow berpotensi menimbulkan kecelakaan jika pengemudi itu tidak disiplin atau tidak memahami rambu-rambu dan arah rekayasa lalu lintas. Selanjutnya, potensi dampak ekonomi lokal. Akses ke toko, warung, atau tempat usaha di sekitar proyek dapat terganggu, mengurangi pendapatan pelaku UMKM selama masa konstruksi. Selanjutnya, risiko banjir belum terselesaikan secara menyeluruh. Meskipun jembatan ditinggikan, permasalahan aliran Kali Cantiga bisa tetap muncul jika tidak diiringi normalisasi sungai dan sistem drainase terpadu di hulu dan hilir. Untuk gagasan baru sebagai solusi, yang pertama adalah optimalisasi jalur alternatif dan juga navigasi digital. Maksudnya adalah menggunakan aplikasi sebagai aplikasi Waze dan Google Maps untuk mencari jalur alternatif selama pengerjaan dilakukan di jembatan itu. Yang kedua dan yang satu lagi adalah bekerja sama dengan aplikasi transportasi daring seperti Gojek dan Grab untuk menggunakan jalur baru itu agar transportasi selalu lancar selama pengerjaan. Itu dia. Yang kedua adalah membuat shuttle baru ke Purabeta 2 agar aktivitas transportasi selalu normal selama pengerjaan. Dan yang ketiga adalah edukasi digital. Bisa menggunakan video digital, animasi, atau enggak video pendek untuk menjelaskan tata tertib lalu lintas selama pengerjaan dan juga menjelaskan kontraflow. Yang keempat, penguatan sistem drainase terintegrasi, yaitu melakukan normalisasi di Kali Cantiga secara menyeluruh, tidak hanya di bawah jembatan, tetapi di titik-titik rawan sumbatan seperti hulu dan hilir. Lalu, menambahkan resapan dan biopori di sekitar jembatan dan pemukiman untuk mempercepat penyerapan air hujan. Yang kelima, dukungan sementara untuk UMKM terdampak.
yaitu memberikan kompensasi ringan atau subsidi sewa bagi pelaku usaha kecil yang kehilangan akses akibat proyek. Kemudian ada mengadakan pasar tumpah di lokasi strategis yang tidak terdampak agar kegiatan ekonomi masyarakat itu tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, pengawasan ketat dan informasi progres terbuka, yaitu membentuk tim independen untuk mengawasi apakah pembangunan ini berjalan sesuai dengan waktunya dan dengan kualitas yang baik. Kemudian membuka laman informasi harian atau mingguan tentang progres proyek, terus ada penyesuaian arus lalu lintas, dan waktu pembukaan sebagian jalur. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!